Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah Wulandari Rahayu. Saya di sini akan meneruskan teman kita Mbak Reza sama Mas Wafi. Nah, di sini langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk organisasi kurikulum tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja organisasi kurikulum tersebut dan ciri-cirinya, bagaimana kelebihan dan kekurangannya kurikulum tersebut. Di sini saya mengambil dari Hamalik, yaitu kurikulum terdapat menjadi 5, yaitu kurikulum mata pelajaran berkorelasi, yang ketiga kurikulum bidang studi, yang keempat kurikulum terintegrasi, yang keempat yaitu kurikulum intim. Dan saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu kurikulum mata pelajaran. Apa sih kurikulum mata pelajaran? Kurikulum sendiri sudah dijelaskan di atas sama Mbak Reza, dan saya langsung saja. Kurikulum mata pelajaran yaitu kurikulum dalam bentuk tradisional, yaitu yang digunakan zaman dulu pada zaman 1968 sampai 1975. Nah, mata pelajaran di sini bukan hanya mata pelajaran seperti IPA, IPS, dan lain-lainnya. Dari pengalaman tersebut, kemudian disusun secara logis dan sistematis, yang pada akhirnya disajikan pada peserta didik sesuai usia. Misalnya untuk pelajaran berhitung sampai 1 sampai 20 itu diberikan kepada anak-anak yang berusia 4 sampai 5 tahun. Dan misalnya kalau berhitung 50 sampai 100 kan nggak mungkin kalau itu diberikan kepada anak yang berusia 4 sampai 5 tahun, dan itu harus bertahap-tahap gitu ya. Dan di sini ada kelebihan. Apa sih kelebihan kurikulum mata pelajaran itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kelebihan kurikulum mata pelajaran. Kurikulum dapat dilaksanakan untuk mewariskan nilai-nilai dari budaya terdahulu. Maksudnya yaitu guru harus memberikan kepada anak didik kita bisa melaksanakan apa yang sudah kita berikan kepada anak didik tersebut. Yang kedua yaitu kekurangan dari kurikulum mata pelajaran, yaitu ada beberapa macam, tapi saya mengambil satu, yaitu yang pertama, bahan pelajaran yang diberikan atau yang dipelajari siswa tidak bersifat aktualis. Nah, yang nomor 2 yaitu kurikulum dengan mata pembelajaran berkorealisasi. Apa sih kurikulum berkorealisasi itu? Nah, sekarang saya akan menjawab. Berkorealisasi tersebut adalah mata pelajaran yang dihubungkan dengan suatu dengan yang lain karena terdapat suatu hubungan persamaan, yaitu contohnya ada kelas IPA. Nah, kelas IPA tersebut bisa dihubungkan dengan mata kuliah fisika, biologi, kimia, dan ada juga contoh seperti jurusan agama. Di situ agama yang dimaksud itu ada mata pelajaran fikih, ada pelajaran akidah, ada pelajaran Al-Qur'an dan lain sebagainya. Nah, di sini ada berbagai mata pelajaran, di antaranya yaitu mempunyai metode yang menyampaikan menggunakan metode korealisasi meski masih banyak menghadapi kesulitan. Nah, sekarang kan banyak yang ada jurusan-jurusan yang menuju ke IPA, terus ke IPS, agama. Di situ kan banyak yang ciri-ciri kurikulum, diantaranya yaitu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu berbagai mata pelajaran dikorealisasikan satu dengan yang lain. Contohnya kayak pelajaran IPS itu ada geografi, ada sejarah, ada yang lainnya. Dan yang kayak agama juga pun kayak agama tersebut dikorelasikan dengan adanya fikih, kayak akidah, kayak Al-Qur'an, kayak
kayak seperti itu pokoknya. Nah, di sini ada beberapa macam kelebihan dan kekurangan. Nah, di sini kekurangan dari kurikulum berkorealisasi itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu bahan pelajaran yang diberikan kurang sistematis, secara kurang begitu mendalam, yaitu dimaksud ada seseorang siswa yang belum mendalam tentang pelajaran kimia seumpamanya. Nah, dan dengan berkorealisasi dia tambah bingung, seumpamanya sudah belum paham soal kimia malah ditambahi dengan pelajaran fisika maupun biologi. Nah itu kekurangannya dalam kurikulum berkorealisasi. Nah, sekarang ada kelebihan dari kurikulum berkorealisasi tersebut. Yang pertama yaitu bahan bersifat berkorealisasi walau sebatas beberapa mata pelajaran. Yang dimaksud di sini itu bisa pelajaran agama, terus umumnya bisa bisa diungkapkan, bisa dipelajari secara mendalam, bisa menemui apa itu pelajaran akidah, apa itu pelajaran Al-Quran, apa itu pelajaran akhlak, kayak gitu. Jadi kita bisa memahami satu sama lain. Korealisasi tersebut ada kelebihannya, yaitu yang pertama memberikan wawasan yang lebih luas dalam lingkup satu bidang studi, yaitu dimaksud itu kita bisa semuanya bidang studinya agama. Nah, di situ kita bisa memberi wawasan, nggak agama yang itu aja, tapi kita bisa mempelajari tentang Al-Quran, tentang akidah, tentang akhlak dan yang lain. Dan yang ketiga yaitu kurikulum bidang studi. Apa sih kurikulum bidang studi tersebut? Kurikulum yang mengkombinasikan beberapa mata pelajaran dengan tujuan untuk menyiapkan para siswa yang dewasa ini hidup dalam dunia informasi, yaitu yang sifatnya itu spesialistis dengan pahaman yang menyeluruh. Terus bentuk kurikulum ini termasuk banyak diterapkan pada sekolah dasar, sekolah menengah SMP, tetapi kalau di SMA itu malah tidak ada. Dan di sini apalagi di perguruan tinggi itu malah sedikit pun tidak ada sama sekali. Dan di sini itu ada ciri umum kurikulum bidang studi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu kurikulum terdiri atas suatu bidang pengajaran yang di dalamnya terpadu sejumlah mata pelajaran sejenis dan memiliki ciri-ciri yang sama. Yaitu yang kedua yaitu sifatnya spesialistis dengan pahaman yang bersifat menyeluruh. Gurunya yang ketiga yaitu guru menjadi bidang studi. Kadang itu ada guru yang bidang studinya hanya seumpamanya hanya Al-Quran, hanya fisika, hanya kimia. Berarti tidak semua guru harus menerapkan semua bidang studi tersebut, tetapi gurunya itu sudah menyerapkan bidang studi tersebut. Hanya seumpamanya guru kimia ya kimia aja, fisika aja, kayak gitu. Nah, yaitu di sini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, apa saja kelebihan dan kekurangan? Kelebihan dan kekurangan yaitu yang pertama kelebihannya. Di sini kelebihannya itu kelebihannya dasarnya bahan yang terpisah-pisah. Walaupun sudah terjadi penyatuan, beberapa mata pelajaran masih memungkinkan penyusunan warisan-warisan atau budaya secara sistematis dan teratur. Dan yang kedua yaitu ada kelemahan kurikulum bidang studi. Apa saja kelemahan kurikulum bidang studi? Yang pertama yaitu ada pertama kemampuan guru untuk tingkat sekolah dasar tingkat yang lebih tinggi, apalagi perguruan tinggi. Di sini itu ada kelemahan
kurikulum bidang studi. Apa saja kurikulum bidang studi? Yang pertama yaitu ada bidang yang dipelajari itu luas, maka tidak dapat diberikan secara mendetail. Yang diajukan hanya permukaannya saja, seumpamanya kayak pelajaran akidah seumpamanya. Nah, akidah tersebut dipelajari secara luas dan tidak kemungkinan itu diberikan secara mendetail kayak harus gimana. Pokoknya kelemahan kurikulum tersebut ini itu cuma mendasari aja, cuma kayak pelajaran akhlak, pengertian akhlak terpuji itu apa, akhlak tercela itu apa, kayak gitu. Nah, 4 yaitu kurikulum terintegrasi. Apa itu terintegrasi? Yaitu integrasi berasal dari kata integer, yaitu yang berarti unit, dan integrasi yang dimaksud dengan perpaduan, koordinasi, harmoni dan kebuatan keseluruhan. Yang langsung saja ke kurikulum terakreditasi, yaitu meniadakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit keseluruhan. Melalui apa? Melalui pembelajaran terintegrasi, yaitu diharapkan para siswa itu memperoleh pengetahuan secara menyeluruh. Nah, tersebut dengan cara menggantikan suatu pelajaran yang lainnya. Yaitu untuk memadukan semua mata pelajaran ini bisa dilakukan dengan cara pemusatan niatan pelajaran pada suatu masalah, yaitu dengan cara alternatif pemecahan melalui berbagai disiplin ilmu atau mata pelajaran yang diperlukan, sehingga batas antara mata pelajaran dapat ditiadakan. Nah, di sini itu mempunyai ciri kurikulum terintegrasi, yaitu yang pertama yaitu berdasarkan filsafat pendidikan demokrasi. Nah, di sini bisa diambil. Nah, di sini mempunyai ciri-ciri kurikulum terintegrasi. Apa saja terintegrasi? Yaitu yang pertama yaitu berdasarkan filsafat pendidikan demokrasi. Yang kedua yaitu berdasarkan psikologi belajar, Gestalt atau organisme. Dan yang ketiga yaitu berdasarkan kebutuhan, minat dan tingkat perkembangan atau pertumbuhan siswa. Nah, di sini mempunyai kurikulum terintegrasi itu mempunyai kelemahan atau kekurangan. Yang pertama yaitu dicinjau dari tujuan akhir atau tes masuk yang diinform, maka kurikulum ini akan banyak menimbulkan keberatan. Yang kedua yaitu kelemahan kurikulum tersebut yaitu kurikulum yang bahan pelajaran tidak memiliki urutan yang logis dan sifatnya itu sistematis. Dan di sini itu sudah mempunyai kelebihan juga. Kelebihan kurikulum terintegrasi yaitu yang pertama yaitu mempelajari bahan pelajaran melalui pemecahan masalah dengan cara memadukan beberapa mata pelajaran secara menyeluruh dalam menyelesaikan topik atau pembahasan. Langsung saja yang pembahasan yang kelima yaitu kurikulum inti. Apa sih kurikulum inti itu? Kurikulum inti itu untuk mencapai tujuan pendidikan umum disusun dengan garis-garis pelajaran, namun tidak sesuai ketat dan untuk jangka waktu yang lama. Dan di sini itu kurikulum inti itu disebut dengan sebagai kurikulum nasional karena kurikulum inti disusun dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional atau yang mewujudkan para lulusan menjadi lulusan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu pada pasal UU SPN nomor 2 tahun 1959 pasal 4 yang tentunya selalu memperhatikan pada kebutuhan siswa dan sesungguhnya dengan lingkungan kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai jenjang pendidikan tersebut yang ditempuh. Dan di sini itu mempunyai ciri-ciri
kurikulum inti, yaitu yang pertama, kurikulum inti merupakan rangkaian pengalaman yang sering berkaitan. Dan yang kedua yaitu direncanakan secara terus-menerus sebelum dan selama dijalankan. Yang ketiga yaitu berdasarkan masalah-masalah yang dihadapi. Dan kurikulum inti atau nasional dalam menyusunnya itu juga harus sesuai dengan tingkatan, yaitu pendidikan masing-masing seperti kurikulum itu nomor 5 yaitu kurikulum inti atau kurikulum nasional. Apa kurikulum inti itu? Kurikulum inti untuk mencapai tujuan pendidikan umum disusun dari garis-garis pelajaran, namun tidak secara ketat dan untuk jangka waktu yang lama. Dan kurikulum inti ini disebut sebagai kurikulum nasional karena kurikulum inti disusun dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang menciptakan para lulusan menjadi manusia Indonesia seutuhnya, yaitu dalam pasal UU SPN nomor 02 tahun 1958 pasal 4. Nah, di sini kurikulum inti mempunyai ciri-ciri. Yang pertama yaitu kurikulum inti merupakan rangkaian pengalaman yang saling berkaitan, dan yang kedua direncanakan secara terus-menerus sebelum dan selama dijalankan. Nah, di sini kurikulum inti atau nasional dalam penyusunannya juga harus sesuai dengan tingkatan pendidikan masing-masing. Seperti apa kurikulum nasional pada pendidikan? Yaitu seperti pendidikan Pancasila, pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, dan yang lainnya. Nah, komponen-komponen sebagai dasar dalam penyusunannya kurikulum inti terdiri dari tujuan, isi, dan metode teknik menyampaikan dalam proses belajar mengajar dan evaluasi program pembelajaran. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.